Balawi bukan cucu Nabi. Apa cucu Nabi? Karena ini sudah intasyara bainan nas. Bukunya Yainul Khatib sudah saya susun bahasa Indonesia 690 halaman. Di situ lengkap dalil-dalilnya. Saya sampai bosen Kiai Suparman suruh ngomong nasab melulu. Karena hampir 3 tahun. Kenapa? Sebenarnya masyarakat ini sudah pada yakin Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Sudah pada yakin semua. Kok masih ada yang bela? Nah, yang bela itu tinggal nunggu kecewa sedikit. Kecewa sedikit aja motornya dipinjam kemudian dijual. Baru dia yakin ini betul kami bukan cucu Nabi. Kalau misalnya dia minjem motor, motornya nggak dikembalin. Kemarin ada juga itu di mana itu di Madura. Habib nyolong motor, pakai sarung lagi nyolong motornya. Nah, itu kata orang-orang yang membela, Kiai, bukankah keturunan Nabi itu tidak maksum? Betul tidak maksum. Kalau misalnya tidak maksum berarti nggak usah ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah kelakuan dari orang yang maha keturunan Nabi. Karena memang yang namanya manusia itu bisa berbuat dosa. Betul. Tapi kalau keturunan kiai saja banyaknya jadi kiai, masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil. Dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini kiai di pondok pesantren di Tangerang. Dia kalau ada tamu, kan orang namanya kiai ada tamu itu dihormati. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Habib ini masuk, ya so ngomong begana begini, minta duit, masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop, ini laptop sama HP hilang, kayak Nur Somad. Wah, HP saya sama laptop kemana? Enggak ada, dari tadi nggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat ya bener dia orangnya yang nyuri itu HP dengan laptop. Ini yang terjadi. Ini sebelum bab nasab ini ya. Alhamdulillah setelah bab nasab ini menyebar ke seantero Nusantara, orang-orang yang dari Balawi yang dawir-dawir begini ini sudah tidak mendapat tempat. Sekarang siapa kiai-kiai kita sudah paham. Dia nakut-nakutin dengan kualat, nggak takut sekarang kiainya. Karena dia memang lebih mulia. Nah, orang berilmu itu kemuliaannya nas Kiai Suparman, jangan takut. Orang berilmu itu kemuliaannya dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Al-Hadis. Sedang keturunan Nabi tidak ada nas Al-Qurannya, tidak ada nas hadisnya. Ini walaupun yang sahih, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang sahih saja, keturunan Nabi yang sahih, kewajiban mencintainya itu tidak dinas dalam Al-Quran, tidak dinas dalam Al-Hadis, adanya dalam qaul ulama seperti Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab-kitab tasawufnya. Tapi kalau kita cari dalilnya, di mana iya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani istidlalnya, ayatnya mana, hadisnya mana, tidak ada mustanadnya.
tidak ada sandarannya. Tapi kalau ulama, kemuliaan ulama dinas oleh Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu dinas oleh Al-Quran kemuliaan daripada orang berilmu. Maka orang berilmu takut kewalat sama kabir, ilmunya, kitabnya diborongin aja ke tukang loak. Dia yang harus kewalat kepada kiai, dia yang harus kewalat kepada santri. Kenapa? Ya santri tahu sendiri Kiai Haris. Walaupun Kiai Haris tadi cerita diserneni melulu sama kiai, lah memang kiai begitu. Kiai itu memang begitu. Kadang marah melulu kiai itu. Saya punya guru itu tukang marah banyak. Yang tidak pernah marah juga banyak. Saya mondok di banyak pondok. Ini Kiai Mustafa ini teman satu pondok di Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kiainya marah melulu. Kiainya marah melulu. Mondoknya sama Abuya Dimyati dengan Abuya Suhaimi dari Keronjo, Tangerang. Tiga-tiganya tukang marah semua. Murid daripada Syekh Thohir Pelamunan. Jadi Syekh Thohir Pelamunan punya murid Abuya Dimyati, Abuya Hasuri, Abuya Suhaimi. Bikin pondok tiga-tiganya itu kalau sudah marah ya begitu. Tapi dimarahin kiai barokah. Alhamdulillah. Saya pernah di setan-setan di babi-babi itu di pondok sama Abaya Hasuri. Barokah. Setan barokah. Alhamdulillah. Ya salah kita orang dimarahin itu karena beliau ingin kita belajar yang benar. Ingin kita khairan minhu, lebih baik dari beliau. Setiap guru menginginkan santrinya lebih baik daripada gurunya. Itu ciri-ciri daripada keikhlasan. Maka saya aneh itu kepada kiai yang ketika santrinya membaca kitab-kitab nasab kemudian menyimpulkan Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia malah marah. Katanya siapa saja yang membatalkan Ba'lawi ikut kepada Imaduddin Usman dari Banten maka tidak barokah. Waduh, ini apa namanya, ini bukan ajaran saja ya. Apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul haddad, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen, ya, warga NU Tulen dan tidak diragukan, boleh cek. Boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab. Ini terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak
ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang mengenai, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja, saya mohon satu, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW, PW Banten itu jadi saya mohon supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan Raqibul Hadad, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap lihat-lihat lah pokoknya kayak gitu. Saya mulai dari yang terakhir. Mulia Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Hausi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Fauzin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, Ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? Yang dia YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu, orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali.
Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya. Mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Kurimin, solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahid ingin segera bertemu, jadi lagi ngomong Kang Moki saya cubitin terus, diam, kita harus ke sana ke Cilacap sekarang. Ini yang Bagus Moki, ketua kita Bapak Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan termasuk pesantren Al-Huda dan Yai Wahid. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahat? Dihitung maslahat dan mudaratnya. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam, karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawil, memaksa, menghina, dan lain